Lautan Aviasi. Salam selamat, aman, dan nyaman untuk kita semua. Saya Dita Murdanti, dan kembali lagi di podcast K-pop selamanya. Senang sekali rasanya di episode kali ini, kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dari PT Lion Group, yang dalam hal ini dihadiri langsung nih, PT Lion Group dari Jakarta, yang terhormat Bapak Danang. Iya. Apa kabar Bapak? Becik-becik. WC luar biasa. Mohon izin Bapak mungkin dapat memperkenalkan diri lebih dalam untuk teman-teman di rumah. Iya. Halo Sobat Aviasi, Tiang Danang Mandala Prihantoro. Saat ini sebagai Corporate Communication Strategic dari Lion Group. Dan kesempatan kali ini mengapresiasi atas upaya bersama dan inisiasi Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali untuk mengupas hal-hal terkait lost and found yang sangat perlu diketahui oleh pelanggan maupun masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Danang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Nah, teman-teman mungkin pernah mengalami saat penerbangan menaiki pesawat, tiba-tiba sadar nih, wah barangnya ketinggalan nih, barangnya ketinggalan. Pasti dari situ pertanyaan-pertanyaan tuh muncul. Gimana caranya barangnya bisa kembali, atau kemana harus melapornya, dan bagaimana prosesnya. Nah, di sini kita akan kupas tuntas bersama Bapak Danang dengan mengangkat tema lost and found di balik layanan publik yang tidak terlihat. Kita akan kupas tuntas nih bagaimana sebenarnya proses penanganan barang hilang di pesawat sampai pengembaliannya ke pemilik. Oke, mungkin secara umum Bapak Danang bisa menjelaskan apa sih itu lost and found di dalam dunia penerbangan. Silakan Iya. Bapak Danang. Lost and found ini istilah yang memang belum populer di kalangan pelanggan atau masyarakat. Tapi perlu diketahui, lost and found itu salah satu fasilitas dari maskapai yang ada di bandar udara sebagai layanan untuk memudahkan pelanggan terkait dengan keluhan-keluhan barang bawaan maupun barang bawaan yang di kabin maupun bagasi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dalam hal koordinasi komunikasi terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan. Jadi lost and found itu rata-rata posisinya berada di area kedatangan atau di terminal kedatangan di setiap bandar udara. Nah, setiap bandar udara ini posisinya juga berbeda-beda gitu, G. Jadi tidak semua itu posisinya sama, tapi menyesuaikan karakter atau situasi atau kondisi yang ada di terminal kedatangan di setiap masing-masing bandar udara. Oke, mungkin seberapa sering sih pelanggan itu ketinggalan barang di pesawatnya? Iya, Mungkin ini pertanyaan menarik. Jadi pemahaman ketinggalan barang itu ada berbagai kategori. Yang pertama, barang tersebut ketinggalan di area mana? Ada kasus di area terminal keberangkatan. Jadi pelanggan tidak membawa ke dalam pesawat. Yang kedua, ada di dalam area pesawat. Area pesawat. Misalnya dari Jakarta tujuan Bali, barang tersebut ketinggalan di kantung kursi atau masih di atas kompartemen cabin. atas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini kategorinya ada yang terbawa oleh pelanggan lain. Nah, ini juga termasuk kategori ketinggalan. Nah, itu menjadi tantangan kita bersama untuk sama-sama menciptakan penerbangan itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Kaitannya dengan pola-pola yang perlu dilakukan dari sisi maskapai, kemudian dari sisi pelanggan tersebut. Luar biasa. Berarti semisal kita baru sadar nih, baru di tempat tujuan baru sadar nih, waduh barang saya ketinggalan nih di pesawat. Langkah awal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pengguna jasa? Silakan Bapak. Iya, jadi untuk studi kasus apabila pelanggan merasa
barangnya ketinggalan di dalam pesawat, itu yang perlu dilakukan ketika pelanggan masih berada di garbarata atau tangga atau di bawah pesawat. Itu lapor ke petugas yang ada di sekitar pesawat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat proses dari keluhan tersebut, kemudian penanganan yang cepat tanpa mengganggu pelanggan lainnya. Dengan cara menunjukkan boarding pass, identitas resmi. Tujuannya apa? Perlu boarding pass bahwa beliau atau pelanggan tersebut benar-benar usai mengikuti penerbangan, ya penerbangan misalnya nomor 001 misalnya. Dan kenapa ini perlu dilakukan verifikasi? Untuk menghindari atau meminimalisir barang tersebut benar-benar miliknya si pelanggan tersebut. Begitu. Dan nanti petugas kami ada ground handling, ada petugas keamanan atau aviation security akan segera melakukan pengecekan ke dalam barangnya tersebut. ke dalam kabin pesawat sesuai dengan nomor seat atau sesuai dengan boarding pass yang tertera. Kemudian yang kedua, apabila pelanggan sudah berada di kedatangan, area terminal kedatangan di depan pengambilan bagasi atau baggage claim itu, maka pelanggan harus melapor ke counter lost and found. Fungsinya itu untuk segera kami dapat memverifikasi data-datanya valid, kemudian informasinya resmi. Itu yang perlu dipahami. Dibandingkan sudah keluar bandar udara baru melapor. Itu suatu situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda. Nah, kami selalu menghimbau kepada setiap pelanggan untuk melapor itu di area kedatangan tadi, di area kedatangan. Jadi informasinya detail, ada nama, kemudian dilengkapi boarding pass, ciri-ciri barang-barangnya. Kemudian yang kedua, kami juga langsung bisa cepat untuk berkoordinasi dengan petugas ground handling, petugas layanan darat, untuk segera memastikan atau mencari tentang barang tersebut. Nah, perlu diketahui kenapa harus dilakukan di area kedatangan dengan cepat, agar para pelanggan itu masih punya waktu dan kami juga punya waktu untuk mencari barang tersebut. Perlu diketahui pesawat ini itu pergerakannya cukup cepat. Misalnya dari Jakarta ke Bali. Itu tidak langsung pesawat itu ada di Bali terus, tapi melanjutkan penerbangan-penerbangan di selanjutnya atau berikutnya, begitu. Baik, mungkin kalau penanganan lost and found bagasi kabin atau tercatat, apakah ada perbedaan, Bapak? Iya, bagasi kabin atau bagasi tercatat secara dasar itu standar operasional prosedurnya itu sama. Bagasi kabin dan bagasi tercatat memang penempatannya berbeda, tapi dari sisi pelayanannya kami selalu menghimbau agar tetap melapornya ke lost and found. Ya, kenapa harus di lost and found? Karena ketika sudah di ruang kedatangan, pelanggan tidak diizinkan untuk masuk ke pesawat lagi mencari barangnya. Yang harus mencari barang bawaan tersebut adalah petugas. Dan apabila membawa bagasi tercatat, pelanggan juga tidak diizinkan untuk mencari sendiri di kompartemen bagasi. Kompartemen bagasi itu yang ada di bawah pesawat bagian bawah. Begitu. Itu yang perlu dipahami bersama. Begitu. Dan nanti akan ada pencocokan dalam rangka memvalidasi ini barangnya atau bukan. Begitu. Baik, mungkin kalau dihitung-hitung secara garis besar prosesnya itu bisa memakan waktu berapa lama, Pak? Iya. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Ini termasuk kategori pertanyaan yang menarik.
pelanggan butuh cepat, kami juga ingin mengerjakan cepat. Namun, apabila pelanggan tidak segera menginformasikan ke kami, pasti akan berdampak pada proses pencarian. Itulah pentingnya fasilitas lost and found di bandar udara. Nah, waktu yang dibutuhkan itu tergantung dengan laporan yang disampaikan kepada kami. Apabila penumpang itu datang cepat menyampaikan, kami pasti akan segera koordinasi. Karena kami butuh waktu juga untuk mencocokkan ini tadi pesawat dari Jakarta misalnya menggunakan jenis apa dan registrasinya apa. Registrasi ini itu untuk segera mencari keberadaan barang tersebut. Betul. Nah, opsi berikutnya yang kami lakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan, kami itu ada pengecekan ulang dalam pesawat. Apabila ada temuan barang, maka petugas tersebut akan menginformasikan kepada kami bahwa di dalam pesawat ditemukan jenis X, misalnya barang X berupa X gitu. Nah, itu nanti kami cocokkan begitu. Berarti balik lagi ke penumpangnya. Kalau semisal identitasnya lengkap, semuanya lengkap, Iya, barang itu mungkin kemungkinan besar cepat dicari ya. Tapi kalau cepat dicari dan semisal, cepat ditemukan. ya betul. Kalau misalkan sebaliknya, mungkin bakal prosesnya agak sedikit lama ya, Iya, karena karena perlu memvalidasi atau memverifikasi. Contoh hal sepele, boarding pass itu kan sebenarnya lembaran yang berharga. Apabila dengan catatan boarding passnya tidak ada, itu yang sulit untuk kita ngecek ulang ke ini penerbangan nomor berapa gitu. Misalnya bilangnya dari Jakarta, iya dari Jakarta itu yang nomor berapa gitu. makanya boarding pass itu barang kecil tapi sangat amat berharga. Iya, Kadang-kadang sangat penumpang, berharga. kadang-kadang penumpang, ini mah barang kecil disimpan di mana aja nggak apa-apa. Iya, Ternyata itu sangat selesai. amat berharga. Oke, mungkin menurut Bapak Danang tantangan terbesar apa sih yang kasus untuk lost and found ini? Iya, tantangan terbesar berdasarkan studi kasus, laporan-laporan, dan pengalaman kami termasuk survei. Yang pertama adalah pemahaman pelanggan untuk lapor atau untuk eh, menyampaikan ke lost and found. Ya, karena ini menjadi titik yang mendasar walaupun masih belum dipahami terkait memanfaatkan lost and found. Ketika tidak disampaikan ke lost and found, kami juga tidak tahu jenis barangnya apa, pelanggan ini siapa, terbang dari mana, dan lain sebagainya. Jadi tantangan pertama itu memanfaatkan lost and found agar pelanggan itu tetap hadir melapor langsung, bukan diwakilkan ya, melapor langsung pada saat masih di bandar udara. Yang kedua, perkembangan era digital ini yang sering disebut atau dikaitkan dengan viral. Ini menjadi tantangan. Kami juga sangat menghargai dan mengapresiasi pelanggan-pelanggan yang menyampaikan dalam bentuk apapun itu lewat era digital atau sosmed. Namun perlu dikoreksi, yang balik lagi nih, tantangan pertama adalah memanfaatkan lost and found. Yang kedua, ketika terjadi viral ini bukan seutuhnya menjadi solusi. Karena pemahaman ketika sudah menyampaikan ke sosial media, ini bukan masalah salah atau benar. Tapi kita juga butuh waktu untuk cross-check atau memvalidasi tersebut. Dan kami juga tetap mengapresiasi pelanggan-pelanggan yang menyampaikan melalui sosial media. Namun ini kan balik lagi ke pertanyaan tadi, butuh waktu untuk memvalidasi. Memvalidasi itu mengumpulkan data, informasinya, pola komunikasinya. Coba kita sama-sama bandingkan. Ketika di lost and found, penumpangnya langsung di saat itu. Tapi kalau menyampaikan lewat sosial media, kita juga butuh waktu untuk proses koordinasi. Pelanggan tidak
tempat yang sama, kemudian ada ruang untuk perlu ngecek, begitu. Nah, tantangan yang ketiga itu pemahaman terkait dengan pengawasan terhadap barang miliknya sendiri. Di dalam pesawat itu yang menjadi tanggung jawab terhadap barang bawaan adalah pelanggan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tetap memastikan barang tersebut kategorinya dalam pengawasan aman. Apakah dibawa, apakah diletakkan di kantung kursi atau di kompartemen di atas. Awak kabin dan petugas darat hanya membantu mengarahkan agar barang bawaannya itu tetap dalam pengawasan. Begitu. Nah, tantangan yang keempat itu mengenai jenis barang yang dibawa. Jenis barang yang dibawa ini kan menjadi tantangan kaitannya dengan lost and found tadi. Pada saat jenis barang yang dibawa ini kan ada kategori barang berharga dan kategori barang non berharga. Barang-barang berharga seperti emas, handphone, peralatan elektronik, kamera, ada uang, itu sebaiknya atau obat-obatan, ada dokumen-dokumen lain itu harus dimasukkan ke dalam tas yang dibawa ke dalam kabin. Karena yang paham barang itu berharga atau tidak adalah pelanggan tersebut, bukan diletakkan di bagasi tercatat. Nah, ini juga menjadi tantangan. Misalnya bawa uang sekian ratus juta gitu. Memang banyak, tapi kan harus dibawa ke dalam bagasi kabin dan dalam pengawasan pelanggan tersebut, bukan diletakkan di dalam bagasi tercatat. Kami itu ada sistem untuk memberikan kenyamanan ke dalam pelanggan setiap mau terbang. Pada saat check-in itu ada yang kita sebut dengan security question. Pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan bahwa barang yang dilaporkan sebagai bagasi tercatat itu bukan barang kategori berharga dan tidak ada peralatan elektronik lainnya. Tujuannya apa? Untuk memberikan rasa aman dan rasa nyaman dari pelanggan tersebut. Begitu. Itu yang perlu kita pahami bersama berdasarkan studi kasus di Lion Group, keluhan pelanggan, survei kami, kemudian masukan-masukan, termasuk diskusi dengan regulator. Dalam hal ini, sebutlah Otoritas Bandar Udara Wilayah 4. Ini juga akan memberikan kami sebagai operator itu tetap dalam pengawasan. Dan podcast seperti ini sebagai refreshment atau refreshing kami gitu ya. Terkait dengan pemahaman standar operasi dari sisi maskapai maupun dari sisi pelanggan gitu. Baik, mungkin selama ini pengalaman Bapak Danang pribadi, apakah ada hal-hal yang unik nih mengenai kasus lost and found Bapak? Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada teman-teman di rumah. Iya, yang pertama adalah harus disertakan pelanggan itu sendiri, bukan diwakilkan. Ketika kami menerima informasi secara belum mendetail, ternyata itu diwakilkan. Sedangkan yang mewakilkan ini tidak mengikuti penerbangan. Itu dengan alasan contoh kasusnya sudah lansia gitu ya. Akhirnya yang melapor anaknya. Sementara yang mengikuti penerbangan adalah bapaknya. Ini bukan konteks salah atau benar. Tapi balik lagi ya, memanfaatkan lost and found dan lapor ke petugas yang ada di bandar udara itu sangat penting. Karena anaknya di rumah, kemudian jemput, orang tuanya baru mendarat, nah lapornya baru hari berikutnya. Itu salah satu keunikan. Jadi juga menghambat proses pencarian barang tersebut. Gitu. Yang kedua, keunikannya itu sulit mendeskripsikan jenis barangnya. Jenis barang ini itu beragam. Misalnya handphone, saya punya handphone jenisnya X. Nah, handphone jenis X ini tuh kan beragam ya. Yang punya beragam, kemudian warnanya juga
mirip-mirip gitu. Apalagi warnanya hitam. Duduknya di mana mereka lupa. Lupa. Iya, itu sulit kita untuk menemukan. Kemudian yang ketiga, ketika barang berharga ada di dalam bagasi tercatat, mengaku barangnya hilang. Misalnya ada emas, kemudian ada uang. Nah, ini termasuk kategori keunikan, padahal pemahaman untuk terbang ketika check-in yang seperti tadi sampaikan harus melapor kepada petugas check-in. Dan petugas check-in itu kan ada namanya security question, menanyakan barang berharga dalam bentuk apapun itu dan elektronik tidak ada di dalam bagasi yang dilaporkan pada saat check-in atau bagasi tercatat. Kemudian tantangan berikutnya adalah menghadapi fenomena viral. Kami paham kok, viral ini tidak salah, tidak benar. Itu sebagai salah satu koreksi bersama gitu ya. Hanya struktur memahami inti atau substansi dari kasus tersebut akhirnya bias kemana-mana. Karena informasi yang disampaikan ada terkadang kurang lengkap, kemudian pemahaman terhadap bahasa, dan lain sebagainya. Ada waktu itu penerbangan dari Gorontalo ke Makassar, ada handphone tertinggal di kantong pesawat. Saya ingat Lion Air nomor 7C. 7C. Ketika kami menyampaikan, itu baru disampaikan, ketika kami menerima informasi dan kami menyampaikan, ternyata tidak dilaporkan pada saat hari yang sama. Tetapi kami ngecek ulang, sampai ngecek berkali-kali, itu ternyata pemahaman kantong kursi itu berbeda-beda. Yang dimaksud kantong kursi itu ada yang ternyata menyampaikan dalam bentuk pemahamannya itu meja yang dilipat. Itu kan kalau dilipat jadinya kayak kantong. Padahal kantong itu ada di bawah. Walaupun tidak semua kantong itu ada di bawah. Dan ternyata ketika kami cek sampai ulang, itu masih ada di kantong yang bawah, bukan kantong yang dimaksud yang di atas. Yang di atas itu, yang di bawah kursi, di bawah meja lipat. Begitu. Karena menurut pelanggan tersebut, barang tersebut merasa dimasukkan kemudian dilipat. Oh, berarti kalau dilipat itu bukan kantong, tapi meja lipat. Nah, itu pemahaman-pemahaman ini termasuk kategori yang unik. Gitu. Apalagi barang-barang berharga ya. Ketika sudah walaupun melapor di bandar udara, di luar bandar udara, itu terkait dengan kapasitas pemahaman mengenai barang berharga jangan diletakkan atau disimpan di dalam bagasi tercatat. Iya, karena itu kenapa sih harus dilakukan itu? Kita harus mengulang-ulang ini karena itu untuk kenyamanan dan keamanan pelanggan tersebut. Kalau dibawa ke kabin, dipangku gitu ya, atau ditaruh di bawah kursi bagian depan dan bukan dititipkan, itu menjadi pengawasan si pelanggan tersebut. Ya, tantangan berikutnya, keunikannya adalah sering ada titip menitip. Titip menitip ini itu juga menjadi resiko terkait dengan kehilangan barang tersebut. Apalagi yang dititip bukan dikenal, bukan dari kategori kerabat, bukan dari kategori sahabat atau yang lainnya. Dengan adanya iming-iming, saya mau bantu, saya mau awasi dan lain sebagainya, itu yang perlu dihindari. Iya, begitu. Itu beberapa tantangan-tantangan secara pemahaman pelanggan gitu. Ya, siap. Baik, mungkin dari Bapak Danang ada tips sederhana nggak buat teman-teman di rumah agar tidak mengalami kasus kehilangan barang di pesawat nih? Ya, jadi perlu dipahami bersama untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan penerbangan. Kami juga meminta dukungan dari pelanggan tersebut. Kaitannya dengan barang bawaan, perlu dipahami bahwa
barang bawaan itu kapasitas kabin hanya 7 kilo. Ada juga. Tidak perlu sampai melebihi. Karena apa? Ini aspek keselamatan. Ya. Kapasitas di atas kepala setiap pelanggan pada saat duduk atau kompartemen di atas itu sudah dihitung dan diuji. Tidak boleh melebihi 7 kilo. Apabila sampai pecah atau patah, risikonya terhadap pelanggan tersebut. Akhirnya apa? Keselamatannya juga terganggu, kenyamanannya terganggu, dan potensi barangnya juga terpisah-pisah karena jatuh. Yang kedua, kaitannya dengan barang-barang berharga itu harus dibawa ke bagasi kabin dalam pengawasan pelanggan sendiri. Yang ketiga, tidak menitipkan barang-barang berharga atau barang-barang bawaan itu kepada orang yang tidak dikenal, walaupun dalam satu penerbangan. Ya. Yang keempat, ketika mengalami hal-hal yang menyebabkan barang bawaannya ini hilang dan lain sebagainya, harus segera lapor ke petugas yang ada di bandar udara pada saat di kedatangan. Dan pada saat di kedatangan, ini poin kelima, apabila ada petugas ground staff atau petugas layanan darat memeriksa ulang bagasi dengan boarding pass atau label di bagasi, pelanggan harap bersabar untuk menunjukkan kepada petugas tersebut. Tujuannya apa? Barang tersebut sesuai dengan yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Contoh kasus, pulang dari Bali, habis belanja, kardusnya rata-rata sama. Di toko X misalnya, rata-rata sama. Ketika dalam satu penerbangan keluar, kardusnya rata-rata mirip. Nah, itulah fungsinya. Pelanggan juga harus memahami kenapa petugas itu mencocokkan kembali label atau yang tertera di belakang boarding pass itu ya, kalau cek itu harus dicocokkan dengan label bagasi yang dibawa agar sama, dan ini juga menghindari kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya. Begitu. Mungkin kalau kita ambil poin-poin penting selama Bapak Danang memberikan informasi, mungkin yang pertama itu kalau semisal kita mengalami lost and found, kita harus mempersiapkan data yang jelas. Ya. Betul. Seperti boarding pass atau foto barang-barangnya, begitu Ya, ya Bapak ya, foto identitas. barangnya. Identitasnya harus lengkap. Itu juga menyangkut tentang waktu proses petugas untuk mencari barang yang hilang tersebut. Betul. Nah, dan yang kedua mungkin kalau semisal teman-teman di rumah mengalami kehilangan barang di pesawat, sebaiknya langsung datang ke Lost and Found dan jangan dulu pulang atau keluar dari bandar udara. Apalagi sampai meng-up di media sosial ya. Lebih baik kita berusaha dulu untuk mencari di counter Lost and Found, begitu ya Bapak ya. Oke, mungkin tidak terasa kita sudah di penghujung sesi podcast. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Danang yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kami. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Ya, saya atas nama Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, mengucapkan matur suksma ya atas inisiasi bersama dalam upaya untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru, informasi-informasi baru. Dengan adanya podcast ini, semoga tetap memberikan manfaat. Sekali lagi, tujuannya untuk kenyamanan dan keamanan bagi setiap pelanggan yang melakukan perjalanan udara atau penerbangan. Baik, terima kasih. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada ide-ide, isu-isu apa lagi yang harus kita bahas, mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Dan saya selaku host mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Suksma Wali.